Halo semua, salam sehat dan sejahtera. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan, keberkahan, dan kesejahteraan dalam menjalankan setiap aktivitas kita sehari-hari. Baiklah, pada video kali ini kita akan belajar persamaan garis singgung. Nah, tapi ini dalam konteks turunannya, diferensial. Nah, apa aja yang akan kita pelajari pada video kali ini? Yaitu ada definisi garis singgung. Garis singgungnya itu garis singgung pada kurva ya. Kemudian bagaimana persamaan garis singgungnya. Kemudian garis normal. Kemudian menentukan titik singgung dan bagaimana aplikasi dari persamaan garis singgung pada sebuah kurva. Oke, kita lanjut ke definisi dari garis singgung kurva. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa garis singgung kurva adalah garis yang menyentuh kurva fx gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari gambar ini ada kurva fx yang lengkung seperti huruf N ini ya. Nah, katanya garis singgung kurva itu adalah garis yang menyentuh. Mana garis yang menyentuh? Nah, ini kita bisa lihat ada garis yang menyentuhnya ya. Nah, dia menyentuhnya di titik ini ya. T, X1, Y1. Nah, jadi kalau kita lihat dari definisi garis singgung kurva yaitu garis yang menyentuh kurva pada satu ya, pada satu titik tertentu dan memiliki kemiringan ya, tentu saja karena setiap garis memiliki kemiringannya ya. Nah, di sini disebutkan bahwa kemiringan yang sama dengan kemiringan kurva di titik tersebut. Jadi kemiringan garis sama dengan kemiringan kurva di titik tersebut gitu ya. Selanjutnya persamaan garis singgung sama dengan persamaan tangent kurva pada titik yang ditentukan. Jadi bahasa lain mungkin ya, terminologi lain dari persamaan garis singgung ini biasa dikatakan dengan tangent ya. Nah, barangkali itu definisi tentang garis singgung kurva. Jadi di sini ada kurva fx yang seperti huruf N. Di sini ada garis singgungnya. Garis singgungnya itu adalah garis yang melewati titik T itu ya, yang menyentuh kurva di titik T. Jadi garis ini melalui titik T, kurva fx-nya juga melalui titik T. Dan kata kunci berikutnya yaitu kemiringan garisnya itu sama dengan kemiringan kurva di titik tersebut gitu ya. Oke ya, itu adalah definisi dari garis singgung kurva. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana persamaannya. Nah, di sini persamaan garis singgung sama dengan persamaan tangent kurva pada titik yang ditentukan gitu ya. Ini saya garis bawahi kata sama dengan gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini masih gambar yang tadi di slide sebelumnya. Kita lihat di sini ada kurva ya, ada titik pada fx ini ya. Titiknya juga pada fx. Titiknya juga akan dilewati oleh garis dan ada kemiringan tadi ya, berdasarkan definisinya. Jadi memang seperti yang kita pelajari itu persamaan garis itu adalah YMX tambah C. M itu adalah kemiringan ya. Garis. Nah, Y1 itu dan X1 itu adalah titik ya, titik T ini. X1, Y1. Nah, persamaan garis itu biasa dibentuk seperti Y sama dengan MX tambah C. Di mana M itu adalah gradien gitu ya. Gradien ini ya kemiring. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa kemiringan garis singgung sama dengan kemiringan kurva di titik tersebut. Nah, oleh karena itu di sini kemiringan
kurvanya itu adalah gradien kurva atau sama dengan f aksen x. F aksen x itu adalah turunan pertama ya. Turunan pertama dari fx. Kalau kita turunkan, diferensialkan menjadi f aksen x. Dan kemudian m adalah gradien garisnya. Jadi dulu kita sudah sempat belajar tentang persamaan garis Y sama dengan mx ditambah C, atau Y sama dengan Y1 sama Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, ini jangan lupa ini persamaan garis, karena ini yang akan kita butuhkan. Di sini ada X1, ada Y1, ada M. Dan kita tahu bahwa gradien kurva itu sama dengan gradien garis di titik tersebut. Jadi yang kita butuhkan M gitu ya. Dan M itu adalah turunan pertama dari kurva. Oke, kita ambil contoh di sini. Misalkan ada garis, misalkan ada kurva, garis lengkung, parabola di sini bentuknya. Fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 di titik x sama dengan 1. Jadi, misalkan kurvanya itu seperti ini gitu ya. Barangkali saya belum periksa. Nah, jadi di titik 1, anggaplah di sini nanti kemiringannya itu seperti apa. Jadi ilustrasinya seperti gambar ini. Barangkali ya, saya belum memeriksa bagaimana bentuknya. Tapi yang pasti parabolanya ini dia terbuka ke atas. Nah, kita cari persamaan garis singgungnya. Apa yang kita butuhkan? Nah, yang kita butuhkan adalah titik singgungnya itu gitu ya. Nah, kita mencari titik singgungnya di titik X sama dengan 1, artinya kita mencari titik X1, Y1 ya. Jadi, kalau kita substitusikan X-nya sama dengan 1 dari sini ya. Substitusi sehingga diperoleh Y-nya sama dengan 4. Jadi titik singgungnya itu adalah 1,4. Nah, tadi yang kita butuhkan itu adalah X1, Y1 dan gradien atau M gitu ya. Nah, berarti ini kita tinggal mencari M-nya. Nah, tadi M itu adalah turunan pertama dari fungsi ya. Nah, fungsinya itu adalah x kuadrat ditambah 2x tambah 1. Kemudian kita turunkan menjadi 2x ditambah 2. Substitusikan x-nya sama dengan 1. Karena di titik x sama dengan 1 ya. Jadi 2 kali 1 ditambah 2 sama dengan 2 tambah 2, 4. Jadi gradiennya itu sama dengan 4. Tadi sudah disampaikan bahwa gradien garis sama dengan gradien kurva di titik tersebut gitu ya. Di titik X sama dengan 1 atau di titik 1,4. Nah, sekarang kita udah ketemu gradiennya, udah ketemu, titiknya udah ketemu. Tinggal gunakan persamaan Y dikurang Y1 sama dengan M X dikurang X1 gitu ya. Nah, di sini persamaan garis singgungnya. Nah, ini M-nya itu warna merah, asalnya dari sini ya. Jadi supaya kelihatan nih. Jadi warna-warna ini sebetulnya menjelaskan dari mana asalnya. Jadi satu ini ya satunya. Y dikurang Y1 sama dengan MX dikurang X1. Y1-nya 4, ini ya. M-nya tadi 4. Jadi walaupun sama-sama 4, kita tahu dari mana asal usulnya karena kita juga selain melihat apa yang sudah ada di sini ternyata ada yang sama-sama dengan 4 dan ya kita gunakan apa yang sudah dihitung tadi ya. Jadi di sini warna merah ya berarti ini M-nya 4. 4 X dikurang 1. Satunya berwarna biru asalnya dari titik singgung. Nah, kemudian dengan perhitungan kalkulasi biasa ya,
Y dikurang 4, 4 dikali X, 4X, 4 dikali negatif 1, negatif 4. Nah, ini sama-sama ada negatif X. Jadi, persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan 4X. Itulah persamaan garis singgung kurva fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 di titik x sama dengan 1. Nah, kalau di titik x sama dengan 5, beda lagi. Hitung lagi, gitu ya. Nah, tapi langkah-langkahnya barangkali kurang lebih seperti ini. Oke, ini adalah contoh persamaan garis singgung. Nah, sekarang kita akan lanjut ke persamaan garis normal. Persamaan garis normal adalah persamaan garis yang tegak lurus, ya. Jadi ada kata kuncinya itu tegak lurus. Tegak lurus terhadap apa? Terhadap garis singgung kurva. Jadi setelah kita ketahui garis singgung kurvanya, kita bisa menentukan garis normalnya, ya. Nah, jadi ini masih gambar yang sama seperti yang slide sebelumnya. Di sini saya tambahkan garis yang tegak lurus dengan garis singgung, gitu ya. Ya, ini garis singgungnya yang berwarna hitam lurus, sedangkan garis normal ini sengaja saya buat berwarna merah supaya sama dengan tulisannya, gitu ya, warna merah. Jadi garis yang berwarna merah ini adalah tegak lurus dengan garis lurus yang berwarna hitam, dan itulah yang disebut dengan garis normal. Nah, garis normal memiliki kemiringan yang merupakan kebalikan dari kemiringan garis singgung. Apa yang dimaksud dengan kebalikan di sini? Nah, itu kebalikannya itu kita perlu hati-hati juga menerjemahkannya. Misalkan tadi gradiennya 4 gitu ya. Nah, kebalikan dari 4 apa? Itu kebalikan di sini kita mesti tahu inverse sebetulnya, ya. Itu ya. Tapi yang bagaimana dulu gitu kan? Nah, dulu kita juga sudah pernah belajar sebetulnya tentang gradien garis yang saling tegak lurus itu ini ya. M2 M1 dikali M2 sama dengan negatif 1 gitu ya. Nah, kalau misalkan M-nya itu adalah gradien garis singgung, jadi M2-nya itu adalah garis normal, kemiringan garis normalnya. Jadi hasil kali dari gradien garis singgung dengan hasil kali gradien garis singgung dengan gradien garis normal itu sama dengan negatif 1. Oke ya. Jadi kalau tadi kita peroleh M-nya sama dengan 4, nah jadi kalau M dikali M2 sama dengan min 1, negatif 1, 4 dikali berapa sama dengan negatif 1. Itu 4 dikali negatif 1 per 4 ya. Jadi tadi disebutkan bahwa kebalikan ya dari kemiringan garis singgung. Jadi kita bisa lihat di sini. Kebalikan dari 4 adalah negatif 1 per 4. Jadi 4 itu kan 4 per 1. Jadi kalau dibalik 4 per 1 itu 1 per 4. Tandanya positif. Kebalikan dari positif negatif. Itu ya. Itulah yang dimaksud dengan kebalikan tadi. Jadi gak cuma angka tapi tandanya juga ternyata berkebalikan. Sekarang kita lihat contohnya masih sama kurvanya, yaitu kurva fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 di titik x sama dengan 1. Nah, tambahannya mulai dari sini ya. Jadi kita sudah hitung bahwa M-nya itu adalah negatif 1 per 4. Tinggal kita uh, substitusikan ke persamaan garis. Oh, ini bukan persamaan garis singgung, mohon maaf ya. Ini persamaan garis normal. Oke ya. Nah, jadi di situ tinggal kita
substitusikan ke persamaan garis normalnya. Apa persamaan garis normalnya situ? Ya, tetap persamaannya itu adalah Y dikurang Y1 sama dengan MX dikurang X1 gitu ya. Nah, selanjutnya M-nya kita udah tahu negatif 1/4, Y-nya Y1-nya 4, X1-nya tetap 1 ya. Tinggal kita gunakan perhitungan seperti biasa, negatif 1/4 dikali X, negatif 1/4 X. Oh, ini barangkali salah ya. Negatif 1/4 dikali negatif 1 ini harusnya plus ya. Nah, ini mohon maaf, ini ada kesalahan ya. Di sini harusnya positif ya. Nah, itu positif 1/4. Nah, kemudian di sini bukan positif 15/4 ya. Nah, tapi di situ kalau kita hitung adalah negatif 4 nih ya, dengan positif 1/4. Jadi 4 ditambah 1/4 sama dengan 17/4 ya. Jadi di sini bukan 15/4 tapi 17/4. Mohon maaf ya, kesalahan perhitungan. Oke ya. Jadi itulah persamaan garis normalnya untuk kurva fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x tambah 1 di titik x sama dengan 1. Nah, ini diperiksa kembali barangkali ada kesalahan perhitungan. Nah, ini adalah langkah-langkah kalau kita mencari persamaan garis normal. Oke, itulah yang disampaikan tentang persamaan garis normal. Selanjutnya kita akan menentukan titik singgung ya. Nah, titik singgung adalah, nah ini ya titik singgung itu adalah titik di mana garis singgung kurva menyentuh gitu ya, kurva secara tepat pada satu titik. Jadi ada garis singgung, ada kurvanya. Ini garis singgung ya yang lurus, ada kurvanya. Ini titik singgung. Titik ini memiliki koordinat yang sama dengan, nah itu kuncinya, sama dengan titik potong antara garis singgung dan kurva. Jadi T1-nya itu dilalui oleh kurva dan dilalui oleh garis gitu ya. Katakanlah di sini garisnya itu garis GX. Nah, jadi titik singgungnya itu titik potong antara garis singgung dan kurva ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Masih di contoh kurva fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Nah, ini garis singgungnya tadi kan sudah kita hitung. Titiknya itu adalah 1,4 tadi ya. Yang di slide sebelumnya. Mari kita periksa ini titiknya ini ya. Nah, jadi tadi itu titiknya itu adalah titik potong antara garis dan kurva. Ya, kita cari perpotongannya. Kita buat fx sama dengan y. Y itu ya y yang ini ya. Nah, jadi x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 sama dengan 4x. Nah, kemudian x kuadrat ditambah 2x dikurang 4x tambah 1 sama dengan 0 ya. Nah, ini muncullah dengan perhitungan biasa ya, plus 2x dikurang 4x, negatif 2x. Kemudian difaktorkan, diperoleh x sama dengan 1 ya. Nah, setelah itu kita substitusi x sama dengan 1 ke salah satu, y sama dengan 4x boleh,
ke fx-nya juga boleh, sehingga diperoleh y sama dengan 4, sehingga titik singgungnya itu adalah 1,4. Itu ya, itu menentukan titik singgung. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana aplikasi dari persamaan garis singgung kurva ini. Tapi saya tidak akan begitu banyak menjelaskannya. Ini adalah aplikasinya itu seperti yang ditemukan oleh Newton-Raphson ya, metode Newton-Raphson. Ini dipelajari di metode numerik, cara untuk menghitung akar-akar persamaan gitu ya. Nah, jadi dia menerapkan fungsi garis singgungnya. Ini kurvanya yang warna merah ya. Kemudian ini garis singgungnya yang warna hijau. Nah, ini dia menggunakan konsep garis singgung. Nah, nanti ini saya akan menjelaskan sekilas. Ada kurva, ada garis singgung di titik X. Nah, X1, Y1 tadi ya. Nah, jadi kurang lebih ini saya sampaikan. Nanti garis singgungnya diperoleh. Nah, jadi ada proses iterasi namanya di sini. Ini ada kurvanya, ada garis singgungnya gitu ya. Cara hitung garis singgung tadi kita sudah tahu dengan turunan pertama dari kurva ya. Di titik X, Fx1 diperoleh garis singgung. Nah, nanti garis singgungnya ini titik potong dengan sumbu X-nya berapa? Itulah X2. X2 tarik lagi ke kurva. Nanti muncul X2, Y2. Buat lagi garis singgung yang melalui X2, Y2. Nah, nanti dia akan memotong lagi sumbu X di titik X3. Gitu. Semakin dekat dengan titik potongnya dengan sumbu X, titik potong kurva dengan sumbu X. Titik potong kurva dengan sumbu X itulah yang disebut dengan akar-akar. Akar-akar polinom ya. Nah, itu aplikasi dari persamaan garis singgung. Nah, jangan dilupakan ini sebagai ilustrasi. Barangkali ada yang sudah belajar tentang metode numerik, metode Newton-Raphson. Jadi konsep dasarnya seperti itu ya. Dia menerapkan turunan pertama untuk mencari gradien kurva, untuk mencari persamaan garis singgung, dan tujuannya itu adalah menentukan akar-akar persamaan. Itulah yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih.